Kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping pagination dengan menggunakan Node dan Puppeteer ya. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan Mbak Imus ya, yang sebelumnya pernah menanyakan cara scraping authentication ya. Saya sudah jawab untuk yang scraping authentication. Contohnya ada di sini ya. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, web scraping authentication atau login dengan Selenium dan Python. Nah, kali ini Mbak Imus menanyakan scraping pagination dengan menggunakan Node dan Puppeteer ya. Ya, dia sudah mengirimkan email ya, kemudian scriptnya ya, jadi dia tanyakan case ya. Kalau kita lihat di ini, script yang dikirim adalah ini ya, scriptnya ya. Jadi yang akan kita scrap adalah data dari BPS ya. Jadi karena data ini data publik, jadi saya rasa nggak bermasalah ya, kecuali kalau datanya data private dan kita ambil secara diam-diam ya. Karena data publik kita bisa scraping ya. Ya, ini datanya yang akan kita scraping. Yang dipertanyakan adalah dia bisa scraping untuk halaman pertama aja. Selanjutnya untuk halaman kedua dia tidak bisa menggunakan, dia menanyakan bagaimana cara scraping halaman 2 di mana domainnya ini tidak berubah ya. Kalau di contoh yang lain misalnya page 1, kalau ini page 2. Nah, kalau yang kasusnya ini adalah domainnya sama. Ya, sebenarnya ini bisa dilakukan dengan dua cara ya, scraping ini ya. Yang pertama, Anda klik di sini kemudian select all. Ya, nanti akan muncul semua ya. Anda tinggal scrap sekali jalan selesai. Ya, nanti saya akan ajarkan juga mungkin di bagian kedua ya. Di bagian pertama yang ini dulu. Jadi kita menggunakan defaultnya dia per 50. Kemudian dia menanyakan bagaimana cara scraping untuk page yang kedua ya. Oke. Kebetulan ini page 2. Kalau page-nya ada 100 bagaimana? Jadi kita tidak istilahnya hard coding ya, tapi kita menggunakan cara yang lebih smooth ya. Oke, kita mulai aja. Saya akan mulai dari ya, pertama Anda harus install dulu Puppeteer-nya ya. Saya nggak ajarkan cara install Puppeteer-nya karena di video sebelumnya saya sudah ajarkan cara install Puppeteer, cara install Scrapy, cara install Selenium ya. Kali ini saya langsung aja menggunakan coding yang sudah dibuat oleh Mbak Imus ya. Kita Ctrl A aja, kita copy. Kita bikin file namanya misalnya BPS ya, bps.js ya, karena kita menggunakan Node atau menggunakan Puppeteer, kita menggunakan JavaScript extensionnya. Oke, kita paste aja, lalu kita simpan ya. Selanjutnya kita akan tes ya. Caranya kita panggil node.bps.js. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, error ini disebabkan karena kita salah menaruh ini ya, foldernya ini. Kita harus masuk ke root ya, kita pindahkan ke sini ya. Ini masuk ke foldernya World University Rank, jadi harusnya dia masuk di root sini ya. Oke, selanjutnya kita coba sekali lagi. Ya, dia masuk ke Chromium, kemudian dia buka websitenya ya. Ini masuk ke dalamnya website ya. Ini ya, kita scraping ya. Ya, sampai detik ini udah berhasil ya, dia scraping, tapi ini hanya halaman pertama ya. Kita bisa cek dari sini. Kalau kita lihat halaman yang paling bawah ya, judulnya import barang modal 96 sampai 2020 ya. Ya, ini ya, import barang modal 96 sampai 20. Sementara untuk page keduanya dia belum terscrap ya. Jadi untuk itu kita harus
menggunakan looping ya, kita masuk ke documentationnya dulu aja. Ya, kita menggunakan selektor yang ini ya, page dollar selector. Method ini ya, if no element match, kalau tidak ada elemen yang match, dia akan return null ya. Jadi kata kuncinya ada di null. Kemudian menggunakan selektor ini ya. Kita akan mulai aja. Saya menggunakan while ya, bisa while, bisa if ya. Saya akan menggunakan while aja. Saya akan masukkan di ya, kita matikan dulu semuanya dulu ya, supaya apa, kita akan tester dulu satu. Ya, kemudian selektornya kita akan buka di websitenya. Ya, kita buka di sini. Kita akan menggunakan selektor yang ini ya. Ya, selektor yang ini. Ya, ini kata kuncinya adalah di mana selektor ini disable ya. Ya, ini kalau kita lihat disable ya. Kalau dia kita klik satu, dia masih bisa enable. Ya, di selektor sini ini masih enable atau tidak ada tulisannya. Tapi kalau begitu kita klik di sini, dia akan muncul selektornya disable. Ya, kita manfaatkan ini ya. Jadi kelas ini kita copy aja kelasnya, atau selektornya deh, selektornya kita kok masuk ke ya, ini table ID table list. Ya, ID ini aja, editable ID-nya ini. Kemudian kelasnya adalah pagination. Atau ke sini aja kita copy deh, copy selektor, control find. Nah, kita pakai ini aja selektornya, kita paste di sini. Ya, dimana dengan kelas disable. Sorry, kebalik ya, disable, kemudian ini kebalik. Ya, kita akan tester ini aja, tapi kita akan scrap satu bagian aja ya. Jadi kita akan scrap di halaman pertama aja, di halaman pertama ini ya. Kita arahkan aja. Ya, kita akan menggunakan tester satu ini dulu ya. Sampai di titik ini udah berhasil. Selanjutnya kita menggunakan ya, kita harus cek di
selektor ini berlaku untuk yang di page kedua enggak ya? Kita lihat aja ya. Page kedua, kalau kita paste, ya dia berlaku juga untuk page yang kedua, sehingga kita bisa gunakan. Jadi kita akan tes dua halaman ini. Caranya kita buka ini ya, pakai while ini, kemudian ya kemudian kita pindahkan dulu, kita tes. Kita tes dulu ya hasilnya seperti apa. Yes ya, Anda bisa lihat ini udah bisa ke scrap di halaman pertamanya yang ini. Sorry, ini halaman ya, ini halaman kedua ya, halaman kedua ya. Dilihat dari sini ya, ini page 2 nih ya. Dilihat dari ini, import aluminium menurut negara asal utama ya, ini. Kemudian untuk yang halaman pertama, kalau kita lihat di halaman pertama, isinya adalah indeks unit value ekspor bulan menurut kode sekian ya. Ya ini ya. Jadi sampai detik ini udah berhasil ya. Selanjutnya kita bisa matikan. Kita bisa pindahkan ini. Ya kita lihat dulu ya hasilnya seperti apa ya. Kadang kita harus coba-coba ya sampai ketemu ya. Oke, kita running lagi, kita lihat. Yes, masuk ya. Oke, selanjutnya kita lihat apa yang masih kurang. Ini ekspor tembakau menurut negara tujuan utama. Kita lihat dia harus masuk di page 2 ya. Page 2 paling bawah. Ekspor tembaga menurut negara tujuan. Berarti ini udah oke ya, paling bawah ya. Kemudian kita lihat aja ke atas. Ini jumlahnya 21 ya, 21. Kita lihat aja ke atas. Ya ini masih ada yang kurang ya. Ini arraynya ada 2 ya. Kita lihat aja ya ini arraynya. Coba kalau kita cek ya, ini array yang pertama, ini halaman kedua rasanya ya. Kita lihat aja nih halaman ke page ke ya, ini page kedua ya, page kedua sampai di import aluminium ya, import aluminium. Kemudian di page 1 bagian bawah import barang modal. Oke, berarti ini terjadi 2 array ya. Ini array pertama, ini array 2. Kalau kita simpan ke CSV, kita lihat aja dulu ya hasilnya seperti apa ya. Ya, masuk tab kedua ya. Oke. OCT data. Oke, ini ada yang salah nih ya. Kita akan bikin satu array ya. Saya ambil namanya data all aja. Anda bisa menggunakan nama yang lain, saya menggunakan data all. Selanjutnya datanya tersebut kita push ya. Atau ini jangan dipakai dulu deh, nanti kalau error jadi tambah lama ya. Ini kita copy aja, kita ganti ini dan namanya data all. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya oke.
Ya, ini masih ada 2 array ya, array pertama, array kedua ya. Jadi masih datanya masih ada 2 sini. Oke, kita menggunakan satu sintak ini ya. Ya, kita akan merge array-nya. Jadi saya gunakan ini ya. Kalau untuk merge array ini harus menggunakan ya sintak ini ya. Karena array-nya tadi ada 2, jadi supaya dia menyatu maka kita menggunakan sintak ini ya. Data all kita push, kita tambahkan, array-nya kita merge ya. Selanjutnya kita bisa keluarkan. Kita akan lihat lagi. Ya, masuk ke websitenya, kemudian masuk ke halaman 1, masuk ke halaman 2, yes ya. Oke, kalau kita lihat di sini array sekarang jadi 1 ya. Kita periksa sekali lagi halaman kedua paling bawah. Halaman kedua paling bawah isinya apa? Ekspor tembakau menurut negara tujuan. Ya, ekspor tembakau menurut negara tujuan. Selanjutnya yang paling atas kita lihat. Oke, masih ada yang salah ya. Oh ya, ini ada yang salah ya. Ini datanya ditiban terus ya. Ini harus pindah ke atas. Harusnya begini ya. Ya, harusnya begini ya. Kita coba sekali lagi. Moga-moga ada nggak error lagi ya. Kita bersihkan dulu. Buka website. Oke, scrap halaman pertama, scrap halaman kedua. Ya, oke. Kita lihat jumlahnya berapa. Paling bawah. Ya, rasanya sekarang udah bener ya. Oke, kita periksa aja. Oke, sudah terbuka. Kita kasih nama ini 1, 2. Kita klik 2 kali. Ya. Paling bawah nomor 71 ya, ekspor negara tujuan. Kita cek aja. Kita cek aja, ini halaman 2, ekspor tembakau menurut negara tujuan utama. Ya, ekspor tembakau menurut tujuan utama. Kemudian halaman 50 di page atau di page kedua, halaman yang ini page yang kedua, ini import aluminium. Ya, import aluminium dan selanjutnya ya. Selanjutnya ini page pertama, halaman page pertama nomor terakhir ya. Page pertama nomor terakhir adalah ini ya, import barang modal, ya, import barang modal. Selanjutnya untuk nomor 1 adalah index unit value export, index unit value export ya. Oke ya, jadi semua udah terscrap ya. Mengenai judulnya ini tinggal diganti aja ini. Ya, mengenai judulnya tinggal disesuaikan aja ya, ini nomor. Selanjutnya yang berikutnya adalah judul tabel. Oke, selanjutnya di run lagi, hasilnya akan sama ya. Yang berbeda hanya ininya aja, apa namanya, headernya ya. Oke, rasanya cukup pelajaran hari ini ya. Nanti tinggal dirapikan ya, nggak dibutuhkan kita hapus, tinggal dirapikan aja ya. Ini merapikannya bisa dilakukan sendiri ya, supaya enak dibaca ya. Atau bisa juga kita pakai Ctrl+Shift+P, beautify file. Ya, ini juga bisa sekali jalan langsung rapi ya. Oke, rasanya cukup ya. Ini menjawab pertanyaan dari Mbak Imus mengenai scraping pagination. Selanjutnya saya juga akan ajarkan cara kedua, yaitu dengan select drop down menu ya. Jadi kalau Anda menghadapi kasus seperti ini akan lebih mudah ya. Anda menggunakan ini aja, show all ya.
menggunakan Puppeteer, perintah drop down menu, kemudian setelah ini keluar semua baru kita scrap. Nanti saya akan ajarkan di bagian kedua. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.